selanjutnya saya akan lanjutkan dengan keynote speaker berupa pengantar agar Bapak Ibu sekalian dalam seminar nantinya bisa dengan mudah mencerna apa yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Dr. Indra Sugiarto dan Dr. Lismin Dirwanto, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat bagi kita semua agar dijawab oleh dua narasumber, agar kita makin mudah untuk mencegah penyakit upper gastrointestinal disorder. Baik, perkenan saya akan mentayangkan paparan saya. Ya, ini dengan judul Handling of Upper Gastrointestinal Disorder. Nah, daftar isi materi pada hari ini adalah terdiri dari anatomi organ, fisiologi saluran pencernaan, gangguan fungsi organ saluran pencernaan, diagnostik test, dan prosedur penanganan gangguan fungsi organ saluran pencernaan. Nanti saya akan paparkan 4 hal tersebut agar Bapak Ibu menjadi lebih mudah. Nah, seperti tadi saya katakan, kenapa seminar ini menjadi sangat penting dan sangat strategis. Di sini ada judul penelitian yang dilakukan oleh banyak sekali peneliti dari berbagai negara. Dan ini dipublikasikan pada bulan April 2020. Judulnya 12 April 2020. Judulnya adalah Worldwide Prevalence and Burdens of Functional Gastrointestinal Disorder, Research of Rome Foundation Global Study. Kesimpulannya adalah bahwa secara studi multinasional didapatkan lebih dari 40% penduduk dunia memiliki gangguan fungsi daripada gastrointestinal yang tentu berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Sehingga saya katakan kenapa seminar hari ini menjadi sangat penting. Dan terlebih-lebih penting lagi bahwa karena ini adalah saluran pencernaan, semua kebutuhan nutrien, pertumbuhan sel, regenerasi sel, energi, dan lain-lain tidak akan bisa berjalan apabila pencernaan kita terganggu. Sehingga yang lain tentu juga akan terganggu, termasuk energi, gerak kita juga akan terganggu. Sehingga ini menjadi sangat penting. Nah, sekarang saya mulai dengan anatomi organ dan fisiologi saluran pencernaan. Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini adalah saluran pencernaan, gastrointestinal. Sebelah kiri, mulai dari mulut, faring, esofagus, stomak, usus halus, usus besar, dan anal. Nah, makanan akan melewatin dari mulut sampai ke anus, dan di situ juga termasuk aksesori organ, yaitu rongga mulut, liver, gallbladder, dan pankreas. Ini adalah saluran gastrointestinal. Mohon maaf, sebentar ada gangguan slide. Saya mohon waktu semenit untuk perbaikan tayangan. Iya. Oke. Pak Ferry Wong bisa melihat slide saya? Mohon maaf, Pak Ferry Wong. Bisa, Pak. Oke, saya akan lanjutkan. Ini adalah anatomi saluran pencernaan. Bapak Ibu sekalian bisa melihat sebelah kiri itu ada gambar
ke atas adalah upper GI tract, saluran pencernaan bagian atas, dan ke bawah adalah saluran pencernaan bagian bawah. Apa yang disebut saluran pencernaan bagian atas terdiri dari rongga mulut, orofaring, Bapak bisa lihat gambar, ya. Ada esofagus, Bapak lihat di sudah esofagus, ada stoma atau lambung, ada duodenum sampai dengan ligament of Treach. Itu adalah bagian dari saluran pencernaan bagian atas, dan saluran pencernaan bagian bawah mulai dari yaitu mulai dari jejunum, dan mulai dari duodenum, jejunal, flexure, ileum, caecum, appendix, dan usus besar, dan akhirnya rektum dan anal. Jadi sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, dan sebagai sumber energi sehari-hari. Ini yang saya katakan, kalau gangguan pencernaan, maka semua fungsi tubuh otomatis juga akan terganggu. Ya, kita melihat slide ini berupa proses pencernaan yang terdiri dari 6 tindakan. Pertama ada ingestion, di mana ada proses menelan dari rongga mulut, di mana makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kemudian yang kedua proses propulsion, di mana makanan didorong dari kerongkongan atau esofagus ke lambung melalui peristaltis daripada esofagus itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mechanical breakdown, yaitu makanan dihancurkan menjadi kecil-kecil itu oleh organ mulut dan juga oleh lambung. Mulut melalui gigi, rahang, dan sebagainya, dan lambung melalui otot lambung yang berkontraksi untuk menghancurkan makanan. Dan proses keempat adalah digestion, yaitu proses pencernaan yang terjadi di lambung dan usus halus. Dan yang kelima adalah absorption, terjadi di usus kecil dan usus besar, di mana usus kecil akan menyerap hasil pencernaan berupa lemak, protein, dan lain-lain, diserap dan masuk ke pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan. Dan kemudian absorption juga terjadi pada usus besar, di mana air diserap di usus besar, kemudian terjadi pemadatan ampas daripada sisa pencernaan, dan dikeluarkan nomor 6 defecation, dikeluarkan melalui rektum dan anus sebagai hasil kotoran yang kita keluarkan. Selanjutnya kita masuk kepada enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan kita mulai dari rongga mulut, ya, seperti di layar. Penghasil enzim yaitu kelenjar saliva dan kelenjar air liur akan menghasilkan enzim yang disebut tialin atau amilase, yaitu memecah pati atau amilum menjadi maltose. Kemudian ada lipase. Lipase di sini bersifat asam, membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut, dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Yang ketiga, lisosim, bersifat antibakteri, dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Yang keempat adalah haptokorin, melindungi vitamin B12 dari kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung. Setelah di duodenum, ikatan B12 haptokorin terpisah oleh protesa pankreas. Selanjutnya kita masuk ke usofagus. Usofagus merupakan organ pencernaan berbentuk atau menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Dan kita di usofagus ini terjadi proses peristalsis. Nah, proses peristalsis di mana makanan dari kerongkongan atau usofagus akan masuk ke lambung. Selanjutnya kita masuk ke organ lambung. Organ
lambung seperti yang terletak di gambar, bahwa lambung akan menghasilkan dari chip sel lambung, akan menghasilkan pepsinogen yang diaktifasi oleh asam lambung menjadi pepsin. Fungsi pepsin adalah memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti fragmen peptida dan asam amino. Kemudian ada renin, mengubah kasenogen menjadi kasein. Di sel parietal diproduksi asam klorida atau HCl. Fungsinya adalah denaturasi protein atau proses pemecahan protein, menghancurkan bakteri atau virus yang tertinggal dalam makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Di sel parietal ada faktor intrinsik berperan dalam penyerapan vitamin B12 pada ileum terminal. Kemudian di sel mukosa menghasilkan musin dan bikarbonat, melindungi lapisan lambung dari sifat asam yang merusak. Di sel G dihasilkan hormon gastrik, merangsang sel parietal untuk menghasilkan asam lambung atau HCl dan faktor intrinsik di lambung. Di chip sel juga dihasilkan enzim lipase yang bersifat asam dengan pH 3-6, membentuk 30% hidrolisis lipid yang terjadi selama pencernaan. Kita ke slide berikut, yaitu organ duodenum. Duodenum menghasilkan sekretin, fungsinya adalah respon terhadap keasaman lambung. Kemudian dihasilkan kolestokinin. Fungsinya meningkatkan kontraksi kantong empedu, menyebabkan pelepasan cairan empedu, menurunkan aktivitas lambung dan mengurangi pengosongan lambung. Di sel mukosa ada gastric inhibitory peptide, menurunkan motilitas lambung, dan juga ada motilin, meningkatkan motilitas gastrointestinal. Pada sel mukosa juga dihasilkan somatostatin, yaitu menghambat berbagai mekanisme sekresi sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya kita masuk ke usus halus. Di usus halus ada dua organ penunjang yang menghasilkan enzim, di mana adalah hati dan pankreas. Dari hati ada empedu dan enterokinase, dari pankreas ada lipase yang bersifat basa dan tripsin yang disalurkan melalui hepatopankreatik salurannya ke duodenum dan terus dilanjutkan ke usus kecil. Nah, dari pankreas amilase itu merubah amilum menjadi maltose atau disakarida lainnya. Lipase di sini bersifat basa, yaitu emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan tripsin yang dihasilkan pankreas merubah protein menjadi polipeptida. Di hati ada cairan empedu mengemulsi lemak fungsinya. Kemudian ada enterokinase merubah tripsinogen menjadi tripsin, digunakan dalam saluran pankreas. Pada dinding usus halus sendiri menghasilkan enzim laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, maltase merubah maltosa menjadi glukosa, sukrase merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, peptidase merubah polipeptida menjadi asam amino, dan lipase merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan semua hasil pencernaan ini akan diserap oleh usus halus, diabsorpsi, dan dimasukkan ke dalam pembuluh darah, dan selanjutnya akan dibawa ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan selanjutnya kita masuk kepada usus besar atau kolon. Sebelah kiri atas kita lihat bahwa kolon adalah mengabsorb more water, jadi air diserap. Kemudian dengan diserapnya, sisalah hasil sisa pencernaan ampas ya, dengan airnya diserap, maka terjadi pengerasan. Jadi kemudian
ini kotoran ini dikeluarkan di rektum dan langsung ke anus. Kita masuk kepada gangguan fungsi organ saluran pencernaan nomor 2. Nah, gastrointestinal disorder, kita melihat bahwa sebelah kiri seluruh organ mulai dari mulut sampai ke anus, ya, itu ada gangguan saluran pencernaan. Kemudian ada gangguan fungsi organ penunjang pencernaan seperti liver, kantung empedu, dan pankreas. Kalau organ-organ tersebut terganggu, maka pencernaan akan terganggu sehingga penyerapan hasil pencernaan di ke seluruh tubuh juga terganggu. Sehingga gangguan pencernaan akan mengakibatkan seluruh badan kita akan kekurangan nutrien yang dibutuhkan karena adanya gangguan pencernaan. Kita mulai dengan penyakit mulut. Sebelah kiri ada rongga mulut, kemudian ada sariawan, ada karies gigi, ada abses gigi, ya, ada gingivitis periodontitis, yaitu infeksi pada gusi dan tulang rahang. Kemudian sebelah kanan ada kanker rongga mulut. Penyakit mulut sendiri, sariawan, biasa disebut stomatitis, itu peradangan yang bisa berubah pembengkakan di bagian dalam bibir, gusi, hingga lidah. Sariawan bisa disebabkan oleh virus dan luka. Yang kedua, karies gigi. Gigi berperan penting dalam menghancurkan makanan di dalam mulut. Sehingga kalau ada karies gigi, maka penghancuran makanan terganggu. Abses gigi, kondisi ini menimbulkan adanya nanah yang berada di gusi atau sekitar akar gigi. Gingivitis adalah radang pada gusi, dapat memicu periodontitis dan kanker pada rongga mulut. Pada 30% kasus, lesi metastasis kanker pada rongga mulut merupakan indikasi pertama adanya keganasan yang tidak terdeteksi oleh tubuh, berupa luka atau lesi yang tidak kunjung sembuh, dan kelainan pada gusi yang menebal dan mengeras. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyakit esofagus atau kerongkongan, di mana sebelah kiri kita lihat bahwa ada esofagitis, kemudian ada esophageal karsinoma sebelah paling kanan, sebelah kiri bahwa ada gastroesophageal reflux disease atau sering disingkat GERD, dan setengah bawah ada gastroesophageal, itu GERD sama, yang sebelah kanan ada Barrett esophagus. Nah, masing-masing itu esofagitis merupakan peradangan pada lapisan kerongkongan yang dipicu oleh alergi, infeksi, dan juga oleh GERD. Gejalanya sakit saat menelan, sulit menelan, rasa perih di dada, kemudian mual, muntah, nyeri ulu hati, asam lambung terasa naik ke kerongkongan dan mulut, ke mulut. Terus kadang sariawan, tidak nafsu makan, dan bahkan batuk. Yang kedua ada GERD. GERD adalah gastroesophageal reflux disease, disebabkan karena kelemahan atau kegagalan relaksasi dari cincin yang berfungsi mengatur proses buka tutup pintu atau klep yang menghubungkan esofagus bawah dengan lambung. Sehingga asam lambung naik kembali ke esofagus, terjadi iritasi pada esofagus. Nah, iritasi pada esofagus itu yang disebut esophagus Barrett nomor 3, yaitu kondisi ketika sel yang melapisi esofagus rusak karena asam perut, asam lambung itu. Nah, karsinoma esofagus penyebabnya tidak diketahui, gejalanya kesulitan menelan, penurunan berat badan tanpa sebab, nyeri dada, tekanan atau rasa terbakar, memburuknya gangguan pencernaan atau mulas, batuk, serak, dan penyebabnya sendiri tidak diketahui. Kita masuk ke penyakit lambung. Sebelah kiri atas ada yang disebut dyspepsia atau nyeri ulu hati. Sebelah kanan, sebelah tengah atas ada ulcus pepticum atau tukak lambung. Sebelah kanan atas ada gastritis. Sebelah kiri bawah ada gastroparesis.
Kemudian kanan tengah bawah ada GERD tadi yang sudah kita bicarakan. Yang sebelah kanan ada kanker lambung. Nah, dispepsia atau sakit MA merupakan gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas yang terjadi pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Salah satunya karena tukak lambung. Nah, tukak lambung adalah luka yang berada di dinding lambung akibat terkikisnya lapisan lambung. Tukak lambung bisa muncul di usus halus dan bagian bawah esofagus. Penyebabnya bisa karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Selain itu, tukak juga bisa disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu seperti steroid. GERD itu sudah tadi kita bicarakan di esofagus. Kemudian yang keempat, gastritis. Gastritis terjadi adanya peradangan pada dinding lambung. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa saja karena adanya infeksi bakteri. Yang kelima adalah gastroparesis, merupakan gangguan pada otot lambung. Efeknya, makanan yang dicerna oleh lambung menjadi lebih lambat, terdorong ke usus. Selanjutnya, kita masuk ke esophageal gastric duodenal ulcus. Luka pada esophageal, pada lambung, pada duodenal. Dan tempatnya esophagus ulcer pada warna kuning yang di atas, kemudian yang gastric ulcer ada pada di fundus, ada lingkaran biru, ada pada body, ada pada antrum daripada lambung, dan di duodenal yang warna merah letaknya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam penyakit usus kecil. Pertama adalah penyakit Crohn disease. Yang kedua adalah celiac disease. Celiac disease merupakan penyebabnya adalah antibodi tubuh menganggap gluten atau protein nabati yang dikonsumsi sebagai zat asing, kemudian antibodi menyerang usus kecil, membatasi jumlah nutrisi diserap seseorang dari makanannya. Nah, sedangkan Crohn disease merupakan penyakit radang usus atau yang disebut inflammatory bowel disease dengan gejala sakit perut, diare parah, kelelahan, penurunan berat badan, berkurangannya gizi, dan penyebabnya belum diketahui, juga diduga autoimun dan herediter. Kemudian enteritis adalah peradangan pada usus kecil, bisa melibatkan lambung atau gastritis dan usus besar atau colitis. Penyebab enteritis atau infeksi virus, bakteri, radiasi, alkohol, obat-obatan, aliran darah yang buruk, peradangan seperti penyakit Crohn, gejalanya demam, mual, muntah, diare, dan sakit perut. Intestinal cancer, gejalanya sakit perut, penurunan berat badan tanpa alasan, darah ada di feses, benjolan di perut. Faktor risikonya adalah perokok, peminum alkohol, makanan tinggi lemak, dan penyebabnya tidak diketahui. Nah, kita masuk kepada penyakit usus besar. Pertama, sebelah kiri ada colorectal cancer atau kanker kolorektal. Gejalanya darah di feses, terjadi perubahan gerakan usus, penurunan berat badan, dan kelelahan. Faktor risikonya ada diet, obesitas, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik. Penyakit radang usus seperti penyakit Crohn dan colitis ulcerativa juga bisa menjadi faktor risiko. Faktor makanan juga yang meningkatkan risiko adalah daging merah, daging olahan, dan alkohol. Yang sebelah kanan gambar ada polyps colon atau colonyx polyps, itu merupakan jaringan ekstra yang tumbuh di usus besar yang dapat juga menjadi kanker. Gejalanya perdarahan rektal, warna feses gelap, kebiasaan BAB berubah, sakit dan perut kram, anemia, defisiensi zat besi. Dan di gambar slide ini ada sebelah kiri ulcerative colitis dan sebelah kanan diverticulitis. Colitis ulceratif bermula dari terbentuknya luka di rektum lalu menjalar ke atas.
Luka di usus besar ini menyebabkan penderitanya lebih sering buang air besar dan tinja yang keluar disertai dengan darah atau nanah. Sedangkan divertikulitis itu merupakan peradangan atau infeksi yang terjadi pada divertikula seperti gambar sebelah kanan, yaitu terbentuk kantung-kantung di sepanjang saluran pencernaan, terutama di usus besar. Gejalanya demam, nyeri perut yang semakin parah dan berkelanjutan, mual, muntah, dan BAB-nya juga berdarah. Sebelah kiri kita lihat ada yang disebut irritable bowel syndrome atau sindrom iritasi usus. Merupakan kumpulan gejala akibat iritasi bersifat kronis pada saluran pencernaan. Sakit atau kram perut berulang, kembung, diare, sembelit, sakit perut yang biasa mereda setelah BAB, tidak bisa menahan keinginan BAB, mual, muntah, BAB belendir, sering bersendawa, kentut mudah lelah, nyeri punggung, cepat kenyang, nafsu makan pun menurun. Yang sebelah kanan ada appendicitis, peradangan pada usus buntu. Penyebabnya karena hambatan pada pintu masuk rongga usus buntu, penebalan, pembengkakan pada jaringan dinding usus buntu yang disebabkan infeksi di saluran pencernaan di bagian tubuh lain, termasuk cedera perut. Nah, ini adalah penyakit anorektum. Ada banyak penyakitnya dan saya tidak bahas satu persatu. Yang biasa terjadi adalah yang bawah ada hemoroid, ya, yang sering kita kenal hemoroid, gitu ya, dan banyak seperti yang ada di slide, dan saya tidak terangkan, tetapi semua gangguan pada saluran pencernaan dari mulut sampai anus akan mengganggu proses pencernaan. Dan sekarang saya masuk ke diagnostic test, yaitu tes yang dibutuhkan untuk gangguan gastrointestinal. Tes ini dilakukan oleh kedokteran konvensional. Sebelah kiri atas ada lab test, laboratorium test. Kemudian bawahnya ada imaging test yang warna merah. Terdiri banyak, diantaranya ada CT scan, MRI, dan lain-lain. Kemudian sebelah kanan atas ada endoscopic prosedur, ada kolonoskopi, dan lain-lain. Kemudian bawah ada other procedures atau prosedur lainnya, misalnya anorektal manometri, dan lain-lain. Dan para dokter ahli gastrointestinal akan menegakkan diagnosis setelah melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik dan lain-lain. Maka dokter ahli akan menentukan diagnosis teks apa yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis yang dimana penyakit yang dicurigai oleh sang dokter. Dan bisa juga tidak melakukan diagnosis tes itu sama sekali, dokter sudah bisa menegakkan diagnosis dengan gejala pemeriksaan fisik dan melakukan wawancara atau anamnesis. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur penanganan gangguan fungsi organ saluran pencernaan. Treatment option for gastrointestinal disorder. Yang nomor satu, pertama dilakukan dietary dan lifestyle change. Dengan perubahan pola hidup dan pola makan, diharapkan gangguan gastrointestinal bisa teratasi. Kalau tidak bisa teratasi, maka ditambah dengan nutritional therapy. Ya, terapi dengan nutrien-nutrien atau makanan tertentu sesuai dengan gangguannya atau penyakit. Yang ketiga, kalau 1 dan 2 tidak sembuh, maka bisa dilakukan memakai obat. Nah, misalnya yang di atas, drug use for gastric disorder, jadi obat untuk gangguan pada lambung. Di situ ada antacid, mucosal protectant, antibiotik, anti-secretory agent, dan lain-lain. Obat ini bukan nama obat, ini adalah fungsi obat. Sehingga dokter bisa membuka resep sesuai nama obat yang sesuai penyakitnya. Kemudian di bawah ada other gastrointestinal drug, macam-macam. Ada pancreatic enzyme replacement dan lain-lain. Kemudian
sebelah kanan ada alternative treatment probiotics, ada macam-macam, misalnya lactobacillus dan lain-lain. Dan kalau 1, 2, 3 tidak bisa sembuh, maka kalau memang dibutuhkan, maka dokter akan menganjurkan dilakukan operasi atau surgery. Itu semua adalah wewenang dokter untuk menentukan dan tentu dengan kesepakatan pasien, persetujuan pasien. Dan akhirnya kita masuk kepada traditional Chinese medicine dan hubungan dengan upper gastrointestinal tract disorder. Sebelah kiri kita bisa melihat di atas ada stoma meridians. Kemudian TCM mengadopsi pendekatan holistik dengan tujuan menjaga kesehatan dengan memulihkan keseimbangan fungsi tubuh. TCM menggunakan akupunktur herbal, terapi diet, perubahan gaya hidup untuk penanganan holistik gastrointestinal tract disorder. Akhirnya melalui seminar nasional PICTI seri ke-18 dengan tema Handling of Upper Gastrointestinal Disorder, Traditional and Holistic Approach, di mana penyakit gastrointestinal merupakan lebih dari 40% penduduk dunia mengalami gangguan ini. Maka dengan seminar ini, mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia dengan pemahaman tentang gangguan saluran pencernaan. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Saya akhiri paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Terima kasih.